Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika di bulan Ramadan dia keluar darah haid secara putus-putus? Misal keluar darah 2 hari, lalu bersih 2 hari, keluar darah lagi 2 hari. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan? Nah, jawabannya hukumi berdasarkan fakta saat itu. Ya, ketika keluar darah berarti ini hukumi haid. Kalau memang sebelumnya sudah didahului masa suci 15 hari atau lebih. Karena darah bisa dikatakan haid itu disyaratkan salah satunya yang pertama harus didahului masa suci 15 hari atau lebih. Misalkan suci sudah ada nih 16 hari, lalu keluar darah. Berarti ini keluar darah di masa memungkinkan haid, makanya hukumi haid. Jadi ketika keluar darah berarti tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, karena haram. Ya, karena ini keluar darah di masa memungkinkan haid. Kemudian ternyata darah ini keluar selama 2 hari. Dicek bersih dan ceknya harus dengan benar ya. Jangan cuma lihat ke pembalut atau ke celana dalam, tapi pakai kapas masukkan ke farji bagian dalam. Kalau dicek gak ada darah, oh berarti ini adalah tanda suci. Maka kalau di kapasnya gak ada darah ya, gak ada warna hitam, warna merah, warna kuning, warna keruh, gak ada sama sekali, warna coklat juga gak ada, bersih, hanya ada misalkan cairan bening atau cairan putih, maka ini tanda suci, laksanakan mandi wajib. Kemudian di waktu sholat yang terdekat, laksanakan sholat. Kalau esoknya masuk waktu puasa, ya laksanakan puasa. Gitu. Nah, setelah suci, misalkan suci ini 2 hari. Kemudian kok keluar darah lagi? Hukumi haid lagi. Ya, berarti tinggalkan sholat lagi, tinggalkan puasa lagi, seperti itu. Setelah 2 hari dicek pakai kapas ke farji bagian dalam, bersih lagi gak ada darah, ya berarti suci lagi, berarti mandi wajib lagi. Jadi hukumi berdasarkan fakta saat itu atau zohirnya saat itu. Saat itu keluar darah di masa memungkinkan haid, hukumi haid. Dicek bersih dan sudah ada 24 jam tentunya karena ini sudah 2 hari. Berarti ketika bersih ini ada tanda suci, berarti hukumi suci, mandi wajib. Setelah itu keluar darah lagi, hukumi haid lagi. Kok dicek setelah 2 hari bersih lagi, berarti hukumi suci lagi, mandi wajib lagi. Nah, dalam hal ini ya, si wanita hukum haidnya berapa hari? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada kaul sahbi, ada kaul lakti. Menurut kaul sahbi, dan ini pendapat yang mu'tamad, ya, masa bersih diapit oleh hari haid, hukumnya masa haid juga. Ya, sehingga keluar darah 2 hari, bersih 2 hari, keluar darah lagi 2 hari. Menurut kaul sahbi, masa haidnya adalah 6 hari. Sehingga kalau mengikuti kaul sahbi, yang bersih 2 hari kan dihukumi masa haid tuh. Maka sholat yang dilakukan, puasa yang dilakukan itu tidak sah. Karena yang namanya puasa di masa haid, sholat di masa haid ya tidak sah. Ya. Jadi tetap dia punya kodok puasanya berapa? Tetap 6 hari. Walaupun 2 hari dia sudah puasa. Karena yang 2 hari gak sah. Dosa gak dia puasa saat 2 hari tersebut? Sholat saat 2 hari tersebut? Jawabannya tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena saat itu dia menghukumi suci berdasarkan fakta saat itu. Bukan dengan sengaja dia sholat atau puasa di masa haid. Kan taunya saat itu suci. Masalah dia akan keluar darah lagi kan tidak tahu. Sementara manusia itu hanya punya kemampuan mengetahui apa yang terjadi sekarang. Ya, nanti sejam lagi bakal terjadi apa, 2 jam lagi bakal terjadi apa, sehari kemudian, 2 hari kemudian bakal terjadi apa, itu manusia tidak tahu. Tidak punya kemampuan ya mengetahui hal yang di masa yang akan datang. Makanya agama ya tidak membebankan manusia untuk menghukumi sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang. Ya udah, hukumi berdasarkan fakta saat itu. Kalaupun salah ya kamu gak dosa. Justru memang dalam aturan fikih hukuminya berdasarkan fakta saat itu. Saat itu suci, ya dicek bersih, suci, ya mandi wajib, laksanakan sholat puasa. Itu kaul sahbi ya yang pertama. Yang kedua ada kaul lakti. Menurut kaul lakti, masa bersih diapit oleh hari haid itu hukumnya masa suci secara mutlak. Jadi kalau ikut kaul lakti, 2 hari ini sholat dan puasa itu hukumnya sah. Sehingga punya kodok puasanya cuma 4 hari. Kenapa? Karena kan yang 2 hari puasa sah.
Dan menurut kaul lakti, ya, keluar darah 2 hari, bersih 2 hari, keluar darah lagi 2 hari, itu masa haidnya adalah 4 hari. Begitu. Jadi perempuan tidak perlu bingung lagi. Ini keluar darah gimana nih hukumnya? Kalau di masa memungkinkan haid, hukumi haid. Kemudian dicek bersih, ini gimana nih hukumnya bersih? Jangan nunggu-nunggu, nanti aja deh mandi wajibnya, nanti aja deh. Ya. Kebolehan menunda mandi wajib itu boleh, misalkan bersih jam 8 pagi. Jam 8 pagi gak ada waktu sholat, boleh ditunda asalkan ya tidak melebihi waktu sholat yang terdekat. Jam 8 pagi gak ada waktu sholat, tapi kan waktu terdekatnya zuhur ya, berarti yang penting nanti pas mau sholat zuhur itu sudah mandi wajib ya, jadi boleh nunda nanti pas sampai waktu sholat zuhur ya. Adapun kalau sampai menunda berhari-hari, ini pendapat yang kuat, apalagi kalau ikut kaul lakti, itu tidak boleh sama sekali menunda mandi wajib, karena kalau menurut kaul lakti ya masa bersih ya masa suci, walaupun nanti keluar darah lagi. Gimana kalau ikut kaul sahbi? Kalau bersih, apakah boleh menunda mandi wajib? Boleh menunda sholat dan puasa? Jawabannya, menurut pendapat yang kuat tetap tidak boleh. Ya hukuminya berdasarkan fakta saat itu. Artinya kalau bersih ya mandi wajib, sholat, puasa. Gitu. Itu pendapat yang kuat. Ya walaupun ikut kaul sahbi. Ya, walaupun misalkan nanti keluar darah lagi nanti hukumi haid. Nah, namun memang ada pendapat yang lemah ya dalam kaul sahbi ini, yakni pendapatnya Imam Rafi'i yang mengatakan wanita itu boleh menunda mandi wajib ya. Kalau dia ikut kaul sahbi boleh. Dengan syarat, yang pertama, dia punya adat haid putus-putus. Dia memang kalau haid dia suka putus-putus, habis bersih suka keluar darah lagi. Gitu. Yang kedua, masa bersihnya masih di lingkup adatnya. Adat haid dia 7 hari, bersih hari ke-5, hari ke-6 dia boleh nunda mandi wajib. Tapi kalau adat haid 7 hari, bersih hari ke-8 ya udah gak bisa nunda mandi wajib sama sekali. Begitu. Ini pendapat lemah. Boleh tidak diamalkan? Boleh. Tapi lebih utama, walaupun ikut kaul sahbi, ya tetap mengikuti pendapat yang kuat. Ya, lebih utama yang itu, ketika dicek bersih, ya mandi wajib. Laksanakan sholat, laksanakan puasa. Gitu. Ya, walaupun nanti misalkan nih keluar darah lagi. Kalau misalkan gak keluar darah lagi, ya alhamdulillah kita sudah sholat, sudah puasa. Begitu, berarti ini beneran memang suci karena udah gak keluar darah lagi. Sekian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami.